Evangelis Daud Tony memberikan prediksi terkait dengan perang Rusia melawan Ukraina. Apa prediksi tersebut? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sahabat KP, masih seputar tentang perang Rusia melawan Ukraina. Wow, kita lihat semakin memanas ya. Serangan secara bertubi-tubi dilakukan oleh Rusia ke kota-kota besar Ukraina. Nah, banyak orang berpendapat bahwa perang ini bisa mengarah kepada perang dunia ketiga. Bagaimana menurut sahabat? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Kalau menurut saya tidak. Ya, karena NATO dan Amerika tidak bisa turun tangan secara langsung. Kita tahu ya bahwa Ukraina belum menjadi anggota NATO secara penuh karena belum resmi ya. Sehingga keterlibatan negara-negara lain itu sulit ya, kecuali sifatnya membantu senjata, membantu pasokan dana atau makanan ya bisa saja ya. Tetapi kalau menurut saya berat ya untuk mengarah kepada perang dunia ketiga. Dan kita doakanlah ya supaya ini tidak masuk kepada perang dunia ketiga. Karena kalau itu terjadi, wow, bahaya sekali ya. Dunia ini akan semakin mencekam dari segala hal ya. Sulit dalam segala hal. Itu dia, itu pendapat saya. Silakan mungkin berbeda dengan sahabat ya. Tapi kalau kita boleh meminta ya kita berdoa supaya tidak semakin melebar lah ya. Sampai perang dunia ketiga, wah. Kita dengar Indonesia saat ini ya juga sudah mengambil kebijakannya. Dan kalau perang dunia ketiga pecah, saya tidak bisa berkata apa-apa ya kecuali kita berdoa supaya ya Tuhan melindungi kita, begitu ya. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, sahabat, ada beberapa yang bertanya bagaimana perkembangan perang di Ukraina ya. Rusia terus menginvasi ya, menggempur dengan rudalnya ya. Berapa orang yang telah menjadi korban? Nah, data terbaru yang saya dapatkan dari sumber terpercaya ya, CNN, itu korban itu sekitar 136 yang tewas. Ya, 13 anak-anak diantaranya. Sementara korban luka-luka ya, ini pihak Ukraina ya, yang luka-luka ada 400 orang dan kurang lebih 26 anak-anak ya, itu yang luka-luka akibat serangan Rusia yang terus dilancarkan ke Ukraina. Dan perkiraan belum 100% ya, karena diperkirakan menurut CNN itu bisa lebih dari yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, perang ini terus berlanjut ya. Kita lihat Ukraina itu tidak tinggal diam, selalu berpikir dan ada saja hal-hal baru yang dilakukan untuk bertahan. Yang terbaru ya, dia membuka peluang untuk tentara asing ya, termasuk tentara relawan untuk membantu melawan Rusia. Ya, berdasarkan berita CNN ya, ada 16.000 yang masuk ke Ukraina siap membantu perang melawan Rusia. Wow. Ini ya semakin serius ya. Dan kekuatan Rusia pun semakin ditambahkan karena militernya terus berdatangan ya. Saya pelajari ya, perang ini perang yang menurut saya tidak terbuka gitu ya.
Kalau perang terbuka itu kan langsung kita kelihatan mana lawannya gitu ya. Langsung ketemu di medan tempur begitu. Siapa yang paling kuat dia bertahan, siapa yang nggak kuat ya sudah kalah gitu kan. Tapi ini perang gerilya ini justru sangat berbahaya dan mengerikan ya. Seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi ya. Saya belajar ternyata metode perang ini itu bebas ya. Ada penyusup, ada sembunyi, tiba-tiba ada dor. Ada yang meninggal, dicari siapa yang bunuh. Bahkan akan sulit menilai atau mendeteksi mana sipil, mana militer. Nah, ini saking berbahayanya jenis perang ini, ya. Jadi sudah berbaur, bercampur. Jadi untuk menggempur pun akan sulit, ya. Rusia gempur begitu dengan pesawatnya, bisa-bisa sipil yang kena, gitu kan. Dan tentara juga itu nyamar, ya. Sebagai sipil bisa juga, kita nggak ngerti ini militer atau sipil. Nah, itu perang gerilya yang dimaksud oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Ya, ini dari pihak Ukraina sudah ada relawan, ya, tentara asing, ya, ditambah lagi rakyat sipilnya itu wajib militer. Wah, makin sulit lagi ya. Jadi makin sulit. Rusia pun pasti makin sulit. Ya, dia nggak bisa sembarang tembak, nggak bisa sembarang bom, ya, karena PBB ya akan melihat, wah, dan bisa juga mengatakan, wah, Rusia kamu melanggar hak asasi manusia, yang mati adalah sipil. Nah gitu, kita nggak sulit menilainya. Ya jangan-jangan yang meninggal itu memang militer, tapi ya karena dia bercampur dengan sipil akhirnya dibilang sipil. Nah itulah ribet jadinya. Belum lagi nanti pihak Rusia juga, ya, bisa juga masuk menyusupkan, menyisipkan tentara lain, bisa saja itu terjadi ya. Ya, apapun itu, seperti apapun metode perangnya ya, kita berdoalah semoga ini selesailah, udah selesai. Aduh, ya saya lihat ya di mana-mana orang sudah angkat tangan untuk Rusia dan Ukraina. Angkat tangan artinya mendoakan. Biarlah damai. Ini kepentingan apa sih kan gitu kan? Ini apa yang memacu gitu kan? Apakah yang memacu keegoan atau kehebatan atau dendam? Ini perlu di evaluasi. Seharusnya bisa saling mengampuni, selesaikan permasalahan ini di satu meja, ya. Itu seharusnya ya. Ini dunia memberikan sanksi kepada Rusia, sanksi ekonomi. Nah, sementara banyak negara juga ya di daerah Eropa begitu bergantung dengan Rusia, masalah migas ya. Jadi yang di Eropa memberi sanksi, Rusia juga memberi sanksi, saling memberi sanksi, artinya saling menyakiti, saling menjebak, ya, bukan lagi saling memberkati. Bukan ini kerinduan Tuhan, ya, ya. Sekali lagi tidak ada yang bisa kita buat, ya, selain berdoa. Kita doakan semoga perang ini cepat selesai, cepat berakhir. Pandemi saja belum bisa ditangani oleh dunia dengan baik. Masih ada mutasi lagi, ya. Menurut hambanya Evangelis Daud Tony, ini masih 2 tahun lebih lagi mutasinya, ya, yang nantinya akan menjadi error. Tapi sebelum error banyak sekali mutasi, ya, terjadi, ya. Ada saja selalu mutasi terjadi, ya. Varian apa lagi yang akan muncul dan jenisnya beda, ya, cara kerjanya beda, bahayanya juga beda. Ya, artinya dunia fokus ke sini dulu lah seharusnya. Ya, dampak corona aja belum selesai. Ekonomi kan gonjang-ganjing gara-gara pandemi ini kan, gara-gara COVID ini kan, kita mau memulihkan ekonomi, datang lagi perang ya. Yang itu bisa memicu ya negara lain ikut serta. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
Tuhan memberkati. Shalom Ukraina, shalom Rusia, shalom negara-negara di dunia.